Bayangkan seorang jenderal yang tak terkalahkan, dielu-elukan rakyat, disegani lawan, dan menantang kekuasaan lama dengan satu ambisi, menjadi penguasa tunggal Kekaisaran Romawi. Namanya adalah Julius Caesar. Namun di puncak kejayaannya, ia justru menemui akhir yang tragis, dibunuh secara brutal oleh orang-orang terdekatnya. Tidak di medan perang, tapi di tengah jantung kekuasaan Romawi, Senat. Tahun 44 sebelum Masehi, pada tanggal 15 Maret, yang dikenal sebagai Ides of March, sejarah berubah selamanya. Julius Caesar, tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Romawi, dikhianati dan ditikam sebanyak 23 kali oleh para senator yang dulu bersumpah setia kepadanya. Tapi, mengapa? Apa yang sebenarnya terjadi di balik konspirasi berdarah ini? Pembunuhan ini bukan sekadar konflik politik. Ini adalah hasil dari jaringan konspirasi yang dalam, melibatkan pengkhianatan, ketakutan, dan ambisi pribadi. Beberapa pelakunya adalah sahabat dekat Caesar sendiri, termasuk Marcus Junius Brutus, yang seperti menusuk ayahnya sendiri. Dalam episode ini, kita akan menyelami malam-malam sebelum pembunuhan, mengungkap motif tersembunyi para konspirator, dan mencari tahu, apakah Julius Caesar benar-benar mati demi menyelamatkan Republik, atau semua ini hanyalah topeng dari perebutan kekuasaan paling kejam dalam sejarah Romawi. Julius Caesar bukanlah sembarang jenderal. Ia adalah sosok yang bangkit dari keluarga bangsawan, namun tidak berada di lingkaran elit utama Romawi. Dengan kecerdikan, keberanian militer, dan dukungan rakyat, ia berhasil menaiki tangga kekuasaan yang curam dan penuh jebakan. Kemenangan militernya di Gallia membuatnya menjadi pahlawan nasional dan membentuk pasukan yang setia secara pribadi kepadanya, bukan kepada Senat. Namun kesuksesan itu juga menimbulkan ketakutan. Para senator dan aristokrat Romawi mulai melihat Caesar sebagai ancaman terhadap sistem republik yang telah lama mereka jaga. Terutama setelah ia menyeberangi Sungai Rubicon pada tahun 49 sebelum Masehi, sebuah tindakan yang secara hukum merupakan deklarasi perang terhadap Roma. Caesar menggulingkan saingan politiknya, Pompei, dan memaksa Senat untuk tunduk. Ia diangkat menjadi diktator seumur hidup, gelar yang belum pernah diberikan secara permanen sebelumnya dalam sejarah Romawi. Bagi banyak orang, ini adalah tanda akhir dari Republik. Namun di sisi lain, rakyat biasa menyambutnya. Reformasi sosial, distribusi lahan, dan perlindungan terhadap rakyat jelata menjadikan Caesar pahlawan rakyat. Tapi inilah titik kritis. Ketika satu orang mendapatkan kekuasaan absolut, apakah ia akan tetap adil? Atau menjadi tiran? Pertanyaan itulah yang mulai menggelisahkan banyak senator. Dan dari kegelisahan itu, lahirlah benih-benih konspirasi. Konspirasi terhadap Caesar tidak muncul dalam satu malam. Ia tumbuh secara diam-diam di lorong-lorong Senat. Beberapa senator seperti Cassius Longinus merasa Caesar telah mencuri kekuasaan yang seharusnya dimiliki oleh Republik. Mereka melihatnya sebagai ancaman terhadap kebebasan politik Romawi. Cassius adalah otak utama di balik persekongkolan ini. Tapi ia tahu bahwa dibutuhkan simbol yang lebih kuat untuk menyatukan para pembenci Caesar. Maka ia mendekati Brutus, sahabat sekaligus figur yang dianggap sebagai penjaga moral Republik. Brutus adalah keturunan dari Lucius Junius Brutus, pendiri Republik Romawi setelah menggulingkan raja terakhir. Membujuk Brutus bukan hanya soal strategi, itu adalah simbol legitimasi. Brutus awalnya ragu. Ia memiliki hubungan pribadi dengan Caesar, bahkan mungkin menganggapnya sebagai sosok ayah. Tapi tekanan, bujukan, dan keyakinan bahwa Republik harus diselamatkan, akhirnya memaksanya bergabung. Saat jumlah konspirator bertambah, rencana pembunuhan pun disusun. Caesar harus dibunuh di tempat yang paling simbolis, Senat. Para konspirator menyusun detail dengan presisi. Mereka memilih hari ketika Caesar dijadwalkan menghadiri rapat Senat di Teater Pompei. Pengawalnya akan dilarang masuk, dan di sanalah mereka akan menyerang bersama-sama. Yang mereka tidak tahu adalah bahwa keputusan ini akan membuka babak baru dalam sejarah. Bukan penyelamatan Republik, tapi awal dari kejatuhannya. Pagi hari tanggal 15 Maret 44. Sebelum Masehi, istri Caesar, Calpurnia, memohon padanya agar tidak berangkat ke Senat. Ia mengaku mengalami mimpi buruk,
melihat Caesar dibunuh dan Roma dipenuhi darah. Tapi Caesar mengabaikan firasat itu. Ia percaya pada takdir dan merasa tidak ada yang berani menyentuhnya. Setibanya di Senat, suasana tampak biasa. Tapi di balik ketenangan itu, puluhan senator telah siap. Mereka mengelilingi Caesar di bawah dalih menyampaikan petisi. Dalam hitungan detik, pisau pertama ditancapkan. Caesar terkejut, melawan, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Yang paling menyakitkan bukan luka-luka itu, tapi ketika ia melihat Brutus ikut menyerang. Menurut legenda, Caesar hanya berkata, "Et tu, Brut?" Bahkan kamu, Brutus. Setelah itu, ia berhenti melawan. Ia menyerah pada kematian. Tubuh Caesar jatuh di kaki patung Pompei, rival lamanya. Darah membanjiri lantai Senat. Para pembunuh langsung mengumumkan bahwa Republik telah diselamatkan. Mereka percaya rakyat akan menyambut mereka sebagai pahlawan. Namun, reaksi yang terjadi jauh dari dugaan mereka. Alih-alih merasa lega, rakyat Roma justru marah. Caesar adalah pahlawan bagi mereka. Mayatnya ditampilkan di forum Romawi, dan pidato dari sahabat setianya, Mark Antony, membakar emosi publik. Dalam pidato itu, Antony tidak hanya mengungkap luka-luka Caesar, tapi juga membacakan surat wasiat yang menunjukkan bahwa Caesar mencintai rakyatnya. Wasiat itu menyatakan bahwa kekayaan pribadi Caesar akan dibagikan kepada rakyat. Tanah-tanahnya akan diberikan secara cuma-cuma kepada warga Roma, dan itu memicu kemarahan besar. Rakyat merasa dikhianati oleh para senator. Amarah berubah menjadi kekerasan. Rumah-rumah para konspirator diserbu. Banyak dari mereka melarikan diri dari kota. Mark Antony memanfaatkan momen ini. Ia bersekutu dengan Octavianus, keponakan sekaligus pewaris Caesar, untuk memburu para pembunuh. Maka dimulailah perang saudara yang brutal. Republik tidak kembali, yang terjadi justru kebangkitan kekaisaran Romawi. Brutus dan Cassius, dua tokoh utama dalam pembunuhan itu, akhirnya bunuh diri setelah kalah dalam pertempuran di Filipi. Kematian mereka bukanlah kemenangan bagi Republik, tapi akhir dari satu era. Ironisnya, tindakan mereka untuk menyelamatkan Republik justru mempercepat kelahiran kekaisaran absolut yang lebih mereka takutkan. Pembunuhan Julius Caesar menjadi simbol pengkhianatan, kekuasaan, dan perubahan yang tak terhindarkan. Dari tragedi ini, lahirlah Kekaisaran Romawi di bawah kendali Octavianus, yang kemudian dikenal sebagai Augustus Caesar, Kaisar pertama Roma. Nama Caesar menjadi gelar kekaisaran yang abadi. Bahkan berabad-abad kemudian, kata Caesar masih hidup dalam bentuk Kaiser di Jerman dan Tsar di Rusia. Kematian Julius Caesar menciptakan legenda yang lebih besar dari hidupnya. Konspirasi para senator yang mengira bisa mengendalikan sejarah justru menghasilkan efek sebaliknya. Republik runtuh dan Roma memasuki era kekaisaran selama lebih dari 400 tahun. Semua bermula dari satu hari, satu tikaman, satu pengkhianatan. Dalam dunia politik, kebenaran sering dikaburkan oleh kepentingan. Dan dalam kasus Julius Caesar, kita belajar bahwa sebuah konspirasi bukan hanya soal siapa yang memegang pisau, tapi siapa yang menulis ulang sejarah. Dan sejarah selalu berpihak pada yang menang. Pembunuhan Julius Caesar bukan sekadar pembunuhan politik. Itu adalah permainan kekuasaan yang berujung pada pergeseran besar dalam sejarah dunia. Dari republik menjadi kekaisaran, dari harapan menjadi dominasi. Hari ini, kisah itu masih menggema dalam karya-karya sastra, film, dan perdebatan akademis. Tapi satu hal yang pasti, pengkhianatan di Senat Romawi telah mengajarkan kita bahwa bahkan di antara sahabat, bisa tersembunyi musuh paling mematikan. Dan jika konspirasi bisa membunuh Caesar, siapa yang bisa memastikan bahwa pemimpin hari ini benar-benar aman dari bayangan pisau politik? Di D0, kami akan terus membongkar sejarah yang kelam, konspirasi yang tersembunyi, dan kebenaran yang terkubur. Karena seperti yang diajarkan sejarah, tidak semua yang tampak di permukaan adalah kenyataan.